Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Cara Mengatasi Kepahitan dan Bunga Rampainya. Ketika join menjadi pelayan doa, ada beberapa pengunjung yang minta didoakan. Mereka minta didoakan karena kepahitan, terluka, sakit hati, dan penyakit yang diakibatkan olehnya adalah tekanan darah tinggi. Banyak orang yang masih belum paham bahwa ketersinggungan itu atau offended, terluka, sakit hati itu merupakan kegelapan yang terjadi dalam jiwa seseorang. Pikiran kegelapan ini mengakibatkan stres yang endingnya mengakibatkan tekanan darah tinggi serta berbagai penyakit lainnya. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan didoakan saja. Lalu solusinya bagaimana? Biarkan terang itu datang. Ketika terang datang, dengan sendirinya kegelapan sirna. Apa yang dimaksud dengan terang? Kebenaran Tuhan melalui firman-Nya, dan kamu akan menerima kebenaran, dan kebenaran yang kamu mengerti itu akan membebaskan kamu. Kebenarannya harus dimengerti. Pemahaman bahwa manusia yang sudah lahir baru itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh itu sangat memerdekakan. Roh Allah tinggal di dalam roh kita. Jadi, jati diri kita yang sesungguhnya ada di dalam roh kita. Kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tujuan kita adalah hidup selaras dengan karakter Allah yang ada di dalam roh kita. Idealnya kita berpikir, merasa, berkata-kata selaras dengan Allah. Hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Karena kita memiliki pikiran Allah, inilah kunci sehingga mujizat bisa tercipta. Nah, tersinggung, kepahitan, tidak mau kalah, ingin berbuat curang, dan lain-lain, itu semua terjadi di level jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, emosi, kehendak, dan imajinasi. Saat ada orang yang melakukan tindakan yang tidak adil, keterlaluan, dan menurut ukuran dunia, wajar banget kita tersinggung. Tetapi sebagai orang yang sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, kita punya pilihan. Apakah kita akan bereaksi seperti orang dunia, emosi, terluka, lalu balas dendam? Artinya kita mengandalkan kekuatan sendiri dan berpikir ala dunia. Tidak ada bedanya sama sekali dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Pilihan lainnya, berespon dengan cara Allah. Memang sih keterlaluan sekali sikap si Ani misalnya. Tetapi selama saya tidak sepakat dengan apa yang Ani lakukan, sesungguhnya perlakuan Ani tidak dapat menyakiti saya. Saya tidak membiarkan kunci kebahagiaan saya ditentukan oleh sikap orang lain. Tuhan mengajar agar mengampuni orang yang menyakiti kita dan justru dibalas dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan roti,
Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air, karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ingat selalu, sumber berkat kita yang sejati adalah Allah sendiri. Ketika taat pada arahan Tuhan, kita berkemenangan. Yang balas dendam, tersinggung, itu sudah biasa. Ombyoan, kata orang Jawa. Tetapi yang membalas kejahatan dengan kebaikan, itu justru outstanding, luar biasa. Nama Tuhan pun dipermuliakan. Dunia ingin melihat bukti bagaimana kita sebagai duta Allah bersikap, bereaksi, berkata-kata, serta bertindak secara berbeda. Bertindak dengan cara Allah. Itulah yang disebut sebagai terang dan garam dunia, memberi pencerahan dan memberi rasa, sehingga dunia menjadi lebih indah dan lebih nikmat karena kehadiran kita. Hidup pun jadi bebas stres, hidup damai, penuh sukacita, penyakit pun kabur dengan sendirinya. Mau? Belajar sama-sama yuk. Troublemakers, train your energy and focus if you allow it. Don't put your happiness in people's hands. Guard your heart and don't allow them to control your attitude and life. Quote dari Joel Osteen. Pengacau menguras energi dan fokus Anda jika Anda mengizinkannya. Jangan letakkan kebahagiaanmu di tangan orang lain. Jagalah hatimu dan jangan biarkan mereka mengendalikan sikap dan hidupmu. Quote dari Joel Osteen. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.